Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Puspita Dewi Wulaningrum di mata kuliah Akuntansi Perusahaan Dagang. Untuk pertemuan kali ini kita akan coba bahas mengenai kertas kerja. Bagaimana kita mengisi dan membuat kertas kerja tersebut. Dan di sini kita ada contohnya. Jadi untuk kertas kerja itu berisi yang pertama ada nama akun, ada neraca saldo, kemudian ada kolom penyesuaian, kemudian di sini NSD atau neraca saldo disesuaikan, ada laba rugi dan neraca. Kertas kerja ini fungsinya untuk membantu kita dalam membuat laporan keuangan sebenarnya ya. Jadi setiap perusahaan tidak harus membuat kertas kerja, hanya saja ini sangat membantu perusahaan untuk menyusun laporan keuangan mereka. Oleh karena itu umumnya mereka memang membuat laporan atau kertas kerja ini. Di kertas kerja nanti neraca saldo nanti dicantumkan sesuai dengan neraca saldo sebelumnya. Penyesuaian juga ketika sebelumnya sudah ada jurnal penyesuaian maka tinggal dimasukkan. Nah, NSD atau neraca saldo disesuaikan itu merupakan hasil tambah atau kurang dari neraca saldo dan penyesuaian. Kemudian untuk laba rugi nanti kita akan mengisi dengan nilai untuk membuat laporan laba rugi. Jadi untuk kolom laba rugi nanti hanya bagian penjualan, pembelian, dan beban-beban yang akan masuk. Sedangkan di neraca itu akun-akun real, yaitu ada akun aset, kemudian utang, dan modal. Hanya 3 itu saja yang masuk di neraca. Oke, untuk pertama kita pelajari dulu bagaimana kita mengisi NSD. Di sini ada contoh sudah terisi ya, misalnya di sini sudah ada neraca saldo, sudah ada angkanya, sudah ada penyesuaian juga sebelumnya, sudah sampai di bawah, sudah dijumlah ya. Nah, bagaimana kita mengisi untuk NSD? NSD ini ada debit sama kredit seperti neraca saldo. Nah, untuk bagian debit itu nanti kita isikan nilai debit sama seperti di neraca saldo. Nah, di sini kalian bisa lihat di bagian perlengkapan. Perlengkapan itu ada nilai debit di neraca saldo dan penyesuaiannya muncul di kredit. Ketika ada beda, maka kita kurangkan. Ada beda satu debit, satu kredit, berarti nanti kita kurangkan. Nah, kondisi di persediaan barang dagang ini ada debit dan ada kredit. Padahal aslinya debit, berarti nanti untuk yang debit ditambah, yang kredit dikurang. Seperti itu. Untuk yang sama berarti kita tinggal isikan sama persis dengan neraca saldo seperti kendaraan. Akumulasi penyusutan di sini sama-sama di kredit, maka kita tambahkan. Untuk peralatan sama, untuk akumulasi penyusutan peralatan itu ada nilai di penyesuaian dan neraca saldo sama-sama di kredit berarti ditambah. Kemudian utang tidak ada perubahan, modal tidak ada perubahan, penjualan pun tidak ada perubahan, retur penjualan tidak ada perubahan, ada di debit ya. Potongan penjualan juga ada, tidak ada perubahan. Nah, pembelian di sini ada perubahan, nilainya sama persis nanti, jadi debit kurangi kredit hasilnya 0. Retur pembelian di sini ada perubahan, kredit kurangi debit, jadi kalau beda itu dikurang ya. Ini juga kredit ketemu dengan debit, akhirnya kita kurangi 0. Sini beban akun pembelian berbeda akun, kita kurangi. Sedangkan untuk beban penyusutan kendaraan sama-sama di debit. Sama-sama di debit, artinya nanti kita tambahkan ya. Kita tambah. Beban penyusutan peralatan pun sama-sama di debit. Kita tambahkan. Kemudian ada beban angkut penjualan tidak ada perubahan. Beban iklan itu ada beda akun, berarti nanti ini dikurangi ya. Kurangi. Kemudian beban perlengkapan sama. Akunnya berarti nanti ditambahkan. Beban gaji dan upah ini tidak ada perubahan. Untuk utang bank juga sama, tidak ada perubahan. Beban listrik dan juga beban telepon tidak ada perubahan.
Jadi sama saja angkanya kita cantumkan sama-sama di debit. Untuk akun tambahan dalam penyesuaian juga perlu kita pindah ke NSD. Ada HPT, kita masukkan sesuai dengan akunnya. Oh, saya salah. Harusnya ada di debit, tapi saya masukkan di kredit ya. Kita ganti. Kita masukkan ke debit. Oke. Kemudian beban asuransi sama di debit, iklan debit muka sama, hanya tinggal dituliskan sama persis saja. Kemudian ada utang bunga di kredit, ada piutang pendapatan komisi, dan pendapatan komisi juga sama, kita tuliskan sama persis di akun, letaknya sama. Jika kita jumlahkan, maka nanti hasilnya akan sama juga, harus balance antara debit dan kredit. Nah, beginilah cara kita mengisi NSD. Selanjutnya nanti kita tinggal memasukkan akun yang real, jadi yaitu aset, kemudian utang dan modal itu ke neraca, dan sisanya yaitu akun-akun nominal dari penjualan sampai ke semua beban itu kita masukkan ke dalam laba rugi. Seperti itulah cara kita membuat atau mengisi kertas kerja. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.